Halo, what's up semuanya teman-teman warga Indonesia bahkan warga tanah air Ras Papua. Kali ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa bersama pemuda brilian dari Penjaga Surga. Wah, teman-teman pasti penasaran kan? Nah, ini ada Bung Charles. Bung Charles dari Pegunungan Bintang, teman-teman. Nah, ini kita akan ngobrol. Dia sudah mengerjakan beberapa karya buku yang sangat fantastis dan fenomenal. Bung, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa, senang bisa berjumpa lagi. Bung bisa menyapa semua teman-teman yang sedang nonton. Say hello. Halo. Kenalkan diri. Ya, nama saya Charles Mimin. Saya asal dari Pegunungan Bintang. Ya, saya dibesarkan di sana. Dan saya dilahirkan untuk semua orang. Wow. Saya sekolah untuk semua orang. Saya belajar untuk semua orang. Wow, menarik sekali. Ya. Kenapa untuk semua orang? Untuk semua orang. Ya. Pasti ada punya alasan. Ada cerita yang menarik juga di balik kata semua orang. Ya, karena kita dihadirkan di dunia ini bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain, namun kita bicara, kita hidup untuk menghidupi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi ini, begitu. Luar biasa. Jadi manusia adalah makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kita dilahirkan untuk semua orang, kita sekolah untuk semua orang, begitu. Luar biasa, Bung Charles. Di Pegunungan Bintang itu kan ada beberapa suku, katanya banyak juga ya sukunya. Ya, banyak, tapi Kalau yang Bro sendiri dari suku mana? saya suku Ngalum dan Ketengpan. Jadi saya orang luar sebelah saya bisa speak. Dua bahasanya? Ya, dua bahasa saya bisa speak. Luar biasa. Ya. Kalau menyapa macam kalau kita di Dani udah bilang kaunak, itu di atas apa? Yepmum? Kalau Yepmum dengan Telep saja. Oh iya, dua bahasa itu ya. Dua bahasa. Jadi di atas tuh budayanya apa saja? Budaya Oksang, Limne, Yampir. Oke. Ya. Wow. Yasi. Bahasanya beda juga Bahasa beda. dengan beberapa suku ini. Ya, beberapa suku yang ada di Pegunungan Bintang tidak bisa dengar satu suku dengan suku yang lain, tidak bisa. Itu dia pergi ke kampung lain, dia adaptasi dengan lingkungan di situ. Yeah. Dia proses lama, dia belajar bahasa budaya di situ, begitu. Yes. Itu dulu baru dia tahu. Yes. Bahasa. Luar biasa. Opini ya, pandangan Pak Charles, kawan Charles sendiri tentang buku. Karena kita akan mengupas tentang buku. Ya. Coba kawan, ini opini saja, pandangan kawan. Siap. Kalau hidup untuk menulis. Ya. Jadi tidak bisa orang tanpa menulis itu sia-sia. Belakang masa depan kita. Betul. Jadi masa depan dia tidak bisa tentukan oleh orang lain. Yes. Tapi kita yang menentukan masa depan, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan generasi, mencerdaskan masyarakat publik. Betul. Ya, bagaimana masyarakat itu hidup mandiri, hidup sejahtera, hidup makmur, begitu. Jadi tulisan ini menghadirkan untuk mencerdaskan generasi, mencerdaskan masyarakat umum, begitu. Luar biasa. Ya. Saya dengarkan itu ada 3 buku ya, dan satu rencana ada mau tulis lagi dalam persiapan ya. Ya. Nah, buku pertama itu coba Bro jelaskan maksud dari tujuan buku pertama yang Bro buat. Kalau buku pertama ini Damai yang Hilang di Papua, begitu. Mengapa harus Bro menulis seperti begitu? Ya, orang Papua, kebanyakan orang sebut-sebut bahwa tanah Papua itu tanah damai. Damai, kalimat damai itu kan sudah ada sebelum dunia ini ada. Betul. Ya. Jadi kalau damai ini kan tidak ada masalah, begitu. Tidak ada masalah di dunia ini atau di sekelompok orang, kelompok mayoritas atau organisasi dan lain-lain. Ya. Kalau damai yang hilang berarti ada sesuatu yang sudah terjadi. Tidak ada keseimbangan antara damai dengan keadilan, tidak ada kemakmuran di tingkat masyarakat, di kalangan masyarakat umum maupun di organisasi kah, komunitas kah, di gereja kah, begitu. Jadi kehadiran kalimat damai ini khususnya untuk di Papua ini banyak masalah. Oke, begitu. berarti Bro menceritakan situasi sosial, kondisi ekonomi yang sedikit menghancur-hancuran ya. Ya. Bahasanya hari ini otsus semakin merajalela tapi manusianya tetap melarat di atas tanah yang penuh subur. Ya. Jadi kebanyakan kita di Papua ini memang negara ini belum selesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua. Oke, jadi dalam buku itu termasuk juga ada sedikit menyinggung tentang
hak asasi manusia juga. Ya, hak asasi manusia penting. Kalau manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, sehingga itu kita harus menghargai harkat dan martabat kemanusiaan yang ada di atas tanah ini. Begitu. Biasa. Jadi kalau kita bunuh teman, maka itu merasa kehilangan. Ada kehilangan sesuatu, kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan gereja, begitu. Jadi lebih banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Jadi suatu kehilangan damai yang sesungguhnya ada di dalam diri orang Papua itu sudah tidak ada, begitu. Jadi buku yang pertama itu menceritakan tentang damai yang hilang ya. Ya. Terus buku yang kedua itu bicara tentang apa? Itu teologi pembebasan. Jadi artinya bahwa Papua bukan waktu Tuhan, begitu. Artinya ya maksudnya. Maksudnya ke mana itu? Ya. Coba bisa. Impian ya dalam diri orang Papua ini, orang Papua punya pemikiran bahwa Papua itu cepat merdeka, begitu pemikiran. Merdeka atau lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ada waktu Tuhan, waktu yang tepat. Dengan agenda Tuhan itu pasti Papua akan merdeka, begitu tujuannya. Ada dalam rancangan Tuhan. Memang Papua sebut-sebut bahwa surga kecil yang jatuh ke bumi, begitu. Tapi menurut saya ya surga kecil yang jatuh ke neraka, begitu. Jadi ada hubungannya kemerdekaan Papua dengan Tuhan, begitu maksudnya? Ya. Nah, tidak. Buku ini atau bagaimana? Begini, jadi kesadaran diri penting. Kesadaran diri yang dalam bahasa Alkitab itu bertobat. Bertobat kembali kepada Tuhan, itu begitu. Jadi kita ini kan diperhadapkan oleh Injil dulu, sejak dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi misionaris datang mengajarkan tentang kebenaran. Kita bertobat, tinggalkan budaya atau tradisi kehidupan yang lama, tinggalkan, kita kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati dan kita kontak langsung dengan Tuhan. Begitu. Jadi kalau generasi milenial saat ini kan kita dilahirkan oleh Injil, begitu. Jadi kalau kita buat masalah lebih dari apa yang Tuhan perintahkan, itu bisa menghambat sesuatu, menghambat masa depan Papua juga. Begitu. Jadi para aktivis bagi siapa saja yang berjuang untuk tanah ini, kita harus kembali kepada Tuhan. Begitu. Kesadaran diri. Berlutut pada Tuhan. Ya, berlutut, berdoa. Ya. Untuk pembebasan bangsa Papua ya. Luar biasa. Jadi itu tujuan bukunya seperti begitu. Jadi tidak boleh ada yang minuman mabuk atau mengadopsi budaya luar, lalu kita tinggalkan Tuhan, itu Tuhan bisa tutup pintu untuk menuju ke sana. Betul. Ya, ibaratkan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel kan dijajah oleh bangsa Mesir. Benar, bro. Ya, mereka berputar-putar di sekitar situ. Betul, bro. Tapi Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dia bawa umat itu ke sana, begitu. Betul. Jadi para pejuang juga harus tahu cara ini. Tahu sejarah pembebasan bangsa Israel. Ya, Israel. Jadi Israel kedua kan di sini. Ya. Israel kedua, surga kecil yang tak ber. Kok bisa statementnya begitu, bagaimana? Ya, Israel kedua di sini, begitu. Kenapa? Kenapa bro bisa mengatakan seperti itu? Ada bukti atau ada kesamaan cerita? Ya, kalau di sini kan saya pikir kekayaannya cukup banyak. Orang Papua ini kan orang yang paling terjujur di dunia. Dia buat masalah tapi cepat dia damai, begitu. Kadang-kadang ada yang bilang orang Papua itu orang yang kanibal segala macam, tapi surga kecil mungkin ada di sini. Ya. Iya, memang kalau surga kecil saya setuju, karena Papua penuh dengan misteri, banyak kekayaan alam, banyak wisata yang memang belum terekspos. Ya. Dan Bung Charles, kan ada buku ketiga juga itu. Ya. Berarti buku kedua itu menggambarkan seorang pejuang harus dia berdoa, berlutut pada Tuhan ya. Ya, berlutut pada Tuhan. Sedikit gambaran seperti begitu ya. Ya, gambarannya luar biasa. Hormat bro. Dan buku ketiga baru-baru ya katanya itu di launching. Ya. Coba bro ceritakan dulu. Itu mungkin ke orang Papua mati atau hidup, itu begitu. Jadi hal yang paling pertama, orang Papua tidak boleh jual tanah, begitu. Jadi kita bandingkan penduduk orang asli Papua. Kalau di Jakarta itu 10 juta penduduk, sedangkan di provinsi Papua itu 2 juta penduduk. Nah, sekarang sudah pemekaran. Ya, apalagi pemekaran, sudah hadirkan pemekaran lagi di sini. Jadi apalagi yang meninggal itu kan kita tidak hitung. Betul. Nah, sedangkan yang hidup, yang masih hidup saat ini berapa orang saya tidak tahu. Betul. Begitu. Jadi kita punya penduduk ini cukup minim. Betul. Ya, lebih banyak orang pendatang. 75% di tanah Papua itu orang pendatang semua. Betul. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa begitu. Jadi kalau kita jual tanah itu
imigran dari Jakarta kah, dari Manado kah, dari Sulawesi kah, Maluku kah, ya orang luar datang akan mengisi kita dan kita menjadi imigran atau peminggiran, marginalisasi terjadi. Betul. Begitu. Luar biasa. Jadi bro. kita tidak boleh jual tanah. Jadi dalam buku ini dia bicara tentang bagaimana lindungi kekayaan alam atau Ya. bagaimana itu ya. Nah, jangan jual apa buka lahan emas kah, Dengan ya sembarang begitu. sembarang, tidak boleh apa jual tanah kemudian hutanmu yang ada di itu masa depan, sehingga itu tidak ada boleh kepala suku kah, dewan adat kah, siapapun atas nama kepala suku tidak boleh jual tanah. Itu sangat tidak boleh, karena kita itu kan diciptakan dari tanah. Jadi kalau orang yang jual tanah itu dia cepat mati, tidak bisa hidup lama, begitu. Jadi makanya orang Papua mati atau hidup itu jawabannya pasti mati, begitu. Kalau kita jual tanah, kita Anak tidak cucu punya, mau kemana? ya tidak ada punya anak cucu, Betul. tidak punya masa depan. Dengan tantangannya provinsi ada 4 lagi. Ya, Ini kan semakin tersingkir, betul. semakin banyak kita bilang orang Papua mayoritas, tapi kita pada kenyataannya di pinggir-pinggir jalan itu kan bukan lagi orang Papua punya milik usaha-usaha ruko-ruko. Itu kan dari dinamik realitas saja. Ya, Kan seperti begitu. Jadi bro punya buku yang ketiga ini sangat bagus saya pikir, karena dia bagaimana berbicara tentang hak-hak masyarakat adat. Ya. Mungkin ada sedikit tertuang di situ buku-buku yang bicara tentang jangan jual tanah, karena tanah itu kan bisa memberikan kehidupan ya. betul. Seperti begitu. Jadi opsi apa yang bro mau tawarkan kepada semua orang Papua, jangan sampai mereka jual tanah. Ya, Saran apa yang bro mau kasih tahu dalam buku ini? ya, Pasti ada ya. solusi yang bro kasih. Saya punya catatan dalam buku yang saya tulis itu memang banyak sekali berikan, memang awal atau akhir itu memang saya berikan catatan solusi untuk tidak boleh kesadaran diri terhadap apa yang Tuhan kasih untuk tanah ini, supaya orang Papua hidup sendiri, hidup kembali mandiri, kemudian tidak boleh ada jual tanah. Itu memang catatan terkhusus, sehingga itu kalau kita jual tanah, anggap saja kita sudah tidak ada masa depan. Ya. Wow. Kemudian ada potensi kekayaan alam yang sudah ada, banyak sekali. Eksploitasi hutan secara ilegal terjadi di mana-mana di tanah Papua. Hampir tanah Papua Ya, hampir tanah Papua, sehingga itu orang Papua harus kesadaran diri terhadap ini. Jati diri sebagai anak adat, kemudian yang punya tanah, yang punya masa depan untuk negeri ini. Ya. Begitu. Jadi kita tidak akan pergi ke Jakarta, kita tidak akan pergi ke Sulawesi atau Maluku, Ambon, tidak ada. Kita mati di sini, kita akan hidup di sini. Saya setuju bro. Saya pernah dengar salah satu anak muda dari Mepago, namanya Arnold, dia founder Nextfood. Dia pernah bilang tanah Papua tuh hanya bisa hidup orang-orang rambutnya begini dan kulitnya begini. Ya, Selain tanah ini tidak ada tempat lain. ya, Seperti itu, katanya seperti begitu. ya, Jadi ini sedikit nyambung dengan buku yang itu, dan saya pikir juga ini benar begitu, karena Ya. tidak ada tanah lain selain kulit-kulit ini, rambut ini yang bisa hidup di tanah ini. ya. Jadi saran apa yang bro mau sampaikan kepada warga pendatang atau warga ya imigran ke Papua? Ya, memang banyak sekali datang. Jadi apalagi sekarang pemekaran sudah 3 DOP Iya, di Papua ini. Ya, Sedangkan tambah lagi dengan Papua Barat. Jadi cukup Papua banyak, Barat karena kaya lagi. ya imigran cukup banyak datang. Ya, Mereka sangat akan datang, kemudian mereka akan menguasai begitu. Yes. Menguasai dalam birokrasi sampai dengan semua stakeholder yang ada. Semua sistem yang ada ini nanti mereka akan kerja. Itu target utama. Begitu. Jadi di Papua ini memberikan berkat atau memberikan kehidupan kepada Indonesia dan dunia. Ya. Ya. Betul. Dan sampai kapanpun ya statement yang disampaikan oleh Mahfud MD dan lain-lain, orang-orang ini memang sudah tidak bisa, kalau tanpa Papua tidak bisa hidup. Begitu. Sedangkan demikian juga dengan orang pendatang juga, tanpa Papua tidak bisa hidup. Betul. Begitu. Kita mau buat apapun sampai dengan model apapun tidak bisa, mereka tidak bisa dengar. Karena mereka hidup dari sini. Di Indonesia tidak bisa hidup tanpa Papua begitu. Iya. Jadi Ya, saya setuju. saran saya untuk menghargai orang Papua,
walaupun banyak masalah, banyak ini segala macam, tapi menghargai. Menghargai orang Papua sebagai orang pemilik tanah. Ya, tidak boleh memaksakan diri mereka untuk memasukkan dalam budaya mereka, kehidupan mereka yang ada di sana. Tapi ikuti, ya, ikuti sesuai dengan kehidupan yang ada di Papua. Luar biasa. Nah, itu saran dari saya. 3 buku, ini bro menulis berapa lama? Uh, Buku pertama berapa lama? buku pertama 152 halaman. Berapa lama tulisnya? 152 halaman. 152 halaman, berapa lama bro tulis? Itu berapa? Itu sekitar 6 bulan. Buku pertama saya tulis 6 bulan. Luar biasa. Ya. Yang buku kedua? Kalau buku kedua saya menulis 3 bulan. Luar biasa. 3 bulan, kemudian yang kedua baru 2 bulan, begitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Yes, Jadi, luar biasa. Kita misalkan warga yang nonton di sana ini, mereka kalau mau pesan bukunya bro, bisa dapat di mana itu kira-kira? Kalau stoknya sekarang saya sudah habis. Sekarang 3 buku ini saya cetak ke 650 buku sampel. Tapi sebagian saya sudah bagi. Kemarin konferensi Giri di Stakin itu 300 buku saya bagi di situ. Dibagi sih. Free bro bagi? Ya, bagi situ baru. Bro tidak jual? Tidak jual di situ. Oh, tapi laku juga? Ya, laku juga. Luar biasa. Tapi sebagian belum ada stok. Luar biasa. Ya. Jadi rencana akan ada cetak lagi? Ya, cetak lagi. Luar biasa. Ya. Dengar-dengar bro ada bilang bahwa akan bikin buku yang keempat lagi. Ya. Wow. Itu ceritanya bisa bongkar sedikit rahasia? Ya. Salah satunya saya singgung mengenai surga kecil begitu. Jadi orang Papua itu biji mata Tuhan. Itu menurut pandangan teologis begitu. Menarik sekali. Ya, orang Papua itu biji mata Tuhan karena Papua ini kan memberikan kehidupan bagi dunia. Sangat benar. Amerika juga hidup dari Papua. Yes. Cina juga hidup dari Papua. 27 negara. Ya, 27 negara itu kan hidup dari negara toh. Ya, dari Papua ini. Begitu. Ya, jadi kita tidak bisa sepele-sepele, tapi Papua itu biji mata Tuhan untuk memberkati dunia atau bangsa-bangsa lain. Yes. Begitu. Jadi dia judulnya itu satu, biji mata Tuhan. Orang Papua itu biji mata Tuhan. Jadi judul bukunya orang Papua biji mata Tuhan. Iya. Itu. Menarik sekali bro. Kapan kira-kira cetaknya? Itu sudah sedikit lagi. Sudah sebagian sedikit halaman yang saya sudah ini lagi. Luar biasa. Jadi sekarang ada 2. Ya. 2, jadi itu pertama, yang kedua itu pemimpin Papua hidup dalam duri. Luar biasa. Begitu. Ngomong-ngomong bro, ini kuliah di mana ini bro? Saya kuliahnya di USTJ. USTJ? Ya. Ambil fakultas apa? Fakultas Teknik Geologi, tapi saya fokus belajar tentang potensi biji emas, khususnya di Papua ini. Berarti bro bisa tahu di daerah mana yang ada kandungan emas? Betul. Luar biasa. Luar biasa. Saking sudah tahunya, jadi hari ini bro bikin buku itu dapat sekali. Luar biasa. Dan bro anak keberapa dari? Saya anak pertama. Bapak tinggal di Pegunungan Bintang? Iya, Bapak tinggal di Pegunungan Bintang, kampung sana. Salam buat Bapak dan Mama. Ya, terima kasih. Bro, saya suka dengan buku-buku karya yang bro buat. Dan hari ini kan teknologi kencang sekali nih bro. Ya. Bagaimana bro bisa kasih satu pendapat atau opini tentang bagaimana anak-anak muda ini mereka kembali jadi kutu buku atau rajin membaca buku. Betul. Karena hampir semua generasi hari ini pakai gadget. Ya. Ya, rata-rata orang Papua generasi saat ini lebih banyak pegang HP. Saya sudah lakukan penelitian saya jalan lihat di asrama-asrama ini sungguh mati. Semua rata-rata itu pegang HP besar semua. Tidak pernah baca buku. Betul. Tidak usah di tempat lain, tapi dari Pegunungan Bintang saja. Betul. Saya mau mengatakan asrama Pegunungan Bintang dengan beberapa asrama yang lain. Itu semua rata-rata, yang kecil sampai dengan yang besar, dewasa ini, pegang HP besar semua. Jadi tidak pernah baca buku, makanya pola pikirnya sempit, tidak tahu apa buat sesuatu untuk orang lain, tidak ada. Pulang kampus pergi main HP, di kamar mandi juga pegang HP.
Mau tidur juga pegang HP. Bisa-bisa berak juga pegang HP. Iya, pegang HP juga. Sambil main HP dia berak. Itu realita, betul. Iya. Tapi saran apa yang Bro mau sampaikan? Ya, jadi kita harus kembali kepada baca buku. Jadikan buku bagian dari sebuah kehidupannya. Ya. Jadi aktivitas mungkin luangkan waktu sedikit tuh baca buku begitu. Ya. Jadi kalau di internet ini kan kita lihat, tapi tidak akan masuk dalam otak kita. Tapi kalau kita langsung baca buku itu dia punya pengetahuan itu sampai langsung tempel di otak. Iya. Ya. Dia tidak akan hilang sampai selamanya. Betul. Begitu. Bro, role model, Bro suka pemimpin besar siapa? Ya. Pemimpin besar di dunia ini, bahkan tokoh dari Eropa, Indonesia, Bro suka siapa? Role model. Jadi itu jadikan motivasi untuk Bro menulis buku, sekolah. Ya. Macam saya kan, saya biasa suka tentang Barack Obama. Ya. Karena dia Barack Obama dan Martin Luther King, terus sama Nelson Mandela, mereka tokoh-tokoh bagi saya itu orang-orang hebat. Nah, kalau mungkin Bro suka tokoh-tokoh hebat di dunia ini siapa? Selain tokoh kita. Ya. Saya lebih suka dengan Pak Nelson Mandela. Wah, kita Ya. sama. Ya. Nelson Mandela, yang kedua itu Barack Obama. Yes. Wow. Ya, Barack Obama ini kan orang karismatik. Betul. Dia punya pidato ini sangat luar biasa. Yes. Memang dia sudah lebih banyak menyatu dalam membaca buku, lebih banyak untuk diskusi dengan dunia kampus, dengan mahasiswa, dengan masyarakat umum. Ya. Dan dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat, dan dia jadi menteri hukum dan HAM di Amerika Serikat, dan akhirnya jadi presiden. Nah, luar biasa. Luar biasa. Jadi itu role model ya. Ya, Barack model. Obama dan Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela. Luar biasa. Kalau di Papua, Ya. Bro suka siapa pemimpin Papua? Kalau dari gereja ini saya lebih suka Bapak Dorman. Wah, luar biasa. Halo Bapak Dorman. Ya, Bapak Dorman ini orang hebat. Yes. Orangnya luar biasa. Ya. Nah, Luar orang biasa. Itu tokoh yang memang karismatik juga. ya, orang teologis dan cukup baik menurut saya. Luar biasa. Dan Bro, di akhir-akhir ini kan banyak sekali anak-anak muda tidak punya kebiasaan yang baik untuk menulis, apalagi baca buku. Ya. Dan Bro, untuk Bro belajar menulis buku ini kan pasti waktu yang panjang sekali. Ya, betul. Nah, untuk orang lain menyukai menulis buku, cara apa yang Bro lakukan? Ya. Apa gimana? Cara apa yang Bro lakukan untuk menulis buku? Iya. Jadi dapat inspirasi dari mana? Iya. Tapi Saya memang dari sejak SMP itu saya sudah cita-cita menjadi penulis. penulis. Ya, memang buktinya sudah terjadi. Wah, luar Begitu. biasa, Jadi, luar biasa, Ben. Dari SMP dan SMA itu kan saya sudah manfaatkan waktu. Jadi Yes. menemukan waktu untuk saya harus absen di perpustakaan. Wow. Jadi kutub buku itu jadi sahabat. Iya, gitu. sudah dari dulu memang sudah begitu. Dari saya sudah terbiasa dari dulu. Jadi memang sudah sampai di masa-masa ini sudah menghasilkan buku itu begitu. Luar biasa, luar biasa. Kalau saya susah sekali. Iya. Luar biasa, tapi Pak Bro punya niat yang luar biasa, Bro punya karya yang luar biasa, ini akan, sekalipun kita sudah tidak ada, ini akan dikenang sepanjang masa. Betul. Kalau boleh saran saya, Bro taruh di Play Store lagi, Ya. jual di Play Store. Nah itu kan akan mempermudah generasi yang lain lagi. Iya. Ya, gitu. Itu nanti Bro bisa cari tahu lah caranya itu. Iya. Kalau itu semua ada di situ. Sudah ada juga. Sudah ada di YouTube, nanti bisa hubungi nomor kontak, semua ada di situ. Ya. Berarti kalau ada yang mau pesan bagaimana? Bisa Itu- hubungi langsung. Ya, bisa hubungi langsung, diklik saya punya nama lengkap di YouTube. Ya, keluar. Luar biasa. Ya. Bagi teman-teman di sana yang memang penasaran dengan 3 buku yang ditulis oleh kawan kita Charles, kalian boleh order ya. Ya. Order. Kira kisaran satu buku tuh kena berapa? Nah, kalau saya standarnya 100. Luar Nah, biasa. tapi tergantungnya. Saya bisa melihat orangnya. Luar biasa, luar biasa. Kadang saya kasih gratis juga. Luar biasa. Bro, ngomong-ngomong ini hobinya Bro apa? Hobinya Bro suka apa?
Main bola atau apa? Ya, dulu memang begitu, tapi sekarang jarang. Sekarang suka menulis saja. Iya, menulis saja. Jadi lebih spesifik. Ya, Menulis terus. menulis saja. Luar biasa. Dan rencana ke depan untuk tulis-tulis, bro, pengen seperti apa Papua ini? Ya, Papua itu tetap damai, Papua itu tetap ada keadilan, Papua itu tetap ada kebebasan yang murni. Nah, Ya. luar biasa, brother. Karena masyarakat lebih banyak sudah hidup di atas masalah. 95% orang Papua hidup di atas masalah. Kita tidak bisa biarkan, tidak bisa pelihara masalah ini. Ya, terus bersuara untuk demi kemanusiaan, demi harga diri, martabat orang asli Papua. Ya, Ya. luar biasa. Jadi kalau daerah itu aman, maka bangsa itu akan aman. Dan negara pun aman juga. Ya, negara pun aman. Betul, Kalau daerah tidak aman itu negara tidak akan aman. betul, Tetap akan konflik terus. betul. Saya setuju. Jadi perlu ada rekonsiliasi terhadap masyarakat publik dengan negara ini supaya ada damai dan sukacita, kita bisa kolaborasi bersama antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu daerah dengan bangsa yang lain atau negara lain begitu. Luar biasa. Jadi negara Indonesia ini kan negara demokrasi, Ya, nomor urut ketiga di dunia. betul. Tapi kan implementasi terhadap demokrasi untuk orang Papua ini kan tidak ada. Betul. Layar demokrasi untuk orang asli Papua lemah. Tidak ada keadilan. Ya, ruang demokrasi dibungkam, ditangkap, dibunuh, Ya. dibantah di mana-mana, diperkosa di mana-mana. Itu yang terjadi. Jadi negara ini perlu melihat langsung. Ya, Situasi yang terjadi. kemanusiaan penting. Betul. Jadi kita tidak dilahirkan untuk hidup di atas masalah, tidak. Tapi kami butuh kehidupan Yang Ya. bebas. dan kedamaian yang sesungguhnya. Betul. Ya, Luar yang biasa. palsu-palsu, yang kebijakan atas nama pembangunan, itu tidak ada. Betul. Itu negara tidak akan maju. Betul. Negara Indonesia punya harga diri, jadi perlu jaga itu. Betul. Ini kita ini negara demokrasi dan negara hukum. Luar biasa, Bro Charles. Siap. Saya sangat apresiasi dengan kegigihan yang Bro menghasilkan 3 karya dan sedikit lagi ada 4 karya. Ya. Kata kunci apa dan Bro mau sampaikan kepada semua yang sedang nonton? Ya. Kalau saya sekarang kan terima kasih untuk Bung yang sudah diundang saya untuk kita bisa diskusi saat ini, karena penting sekali untuk kita memahami kondisi yang sedang terjadi di atas tanah ini, sehingga para pendatang maupun orang Papua, orang penduduk asli di tanah ini, kita perlu memahami kondisi yang real yang terjadi di lingkungan kita, kemudian di mana kita ada, kita melihat langsung dan kita rasakan. Dan itu menjadi salah satu aktivitas sosial kemanusiaan yang cukup prihatin bagi negara dan dunia internasional di sana. Sehingga itu perlu kebebasan, perlu ada kedamaian, ada keadilan yang terus terjadi di negeri ini. Jadi ada pemulihan, ada rekonsiliasi terhadap masyarakat asli Papua ini. Ya, beberapa daerah di Papua seperti Intan Jaya, Nduga, dan juga Pegunungan Bintang dan Maibrat dan lain-lain. Ini daerah-daerah konflik yang cukup prihatin oleh negara ini dan juga dunia internasional. Mungkin itu saran saya yang saya sampaikan pada diskusi sore ini. Terima kasih. Luar biasa. Teman-teman, warga Papua dan juga Indonesia yang sudah menyaksikan bersama saya Nies dan Bung Charles Mimin. Kalian kalau memang punya niat untuk beli buku, bolehlah hubungi Pak Charles. Ya. Mungkin Facebooknya apa? Charles Mimin. Saya tidak bisa. Instagram juga sama ya. Ya, tidak bisa nama samaran. Saya jelas. Asli, jelas. Orang jelas jadi. Ya, betul. Kalau mau tangkap juga jelas saja. Oke. Teman-teman, itu sedikit bersama Bung Charles, anak muda inspiratif, anak muda yang menulis 3 karya buku yang fenomenal menceritakan kondisi keadaan Papua melalui karya-karya yang sangat luar biasa. Bro, terus maju. Siap, terima kasih. Menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kita dan juga Pace Sang Agung di atas akan menghitung karya-karya Bro, karena Bro menyuarakan jeritan orang-orang kecil dari bawah. Siap. Sesuatu karya yang sangat luar biasa. Tetap semangat Bung Charles. Siap. Dengan doa-doa,
lewat buku, karya-karya lewat buku, terus Siap. bangkitkan semangat itu. Siap. Karena itu harapan saya terbesar, semua anak